Superstar veteran Real Madrid mengenai rencana pensiunnya, saya belum tahu. Gelandang Real Madrid Toni Kroos mengatakan bahwa dia belum membuat keputusan apapun mengenai masa depannya, yang semakin menegaskan bahwa dia bahkan tidak yakin apakah musim 2023-2024 akan menjadi musim terakhir dalam karirnya. Apakah musim ini adalah musim terakhir dalam karir saya? Saya belum mengetahuinya. Pada saat yang sama tahun lalu, saya juga tidak tahu keputusan saya, kata gelandang Jerman itu baru-baru ini via Madrid Zone. Mengatakan kata-kata Kroos membawa bobot adalah sebuah pernyataan yang meremehkan, terutama mengingat karirnya yang termasyhur. Pemain berusia 33 tahun ini telah menjadi andalan di lini tengah Real Madrid dan tim nasional Jerman, mengumpulkan penghargaan dan prestasi yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar pemain. Kemampuannya yang luar biasa dalam mendikte tempo permainan, memberikan umpan-umpan tepat, dan mengatur alur permainan telah membuatnya mendapatkan status yang dihormati di dunia sepak bola. Setelah pensiun dari sepak bola internasional pada tahun 2021, Kroos selalu menyatakan bahwa dia akan pensiun dari olahraga ini lebih awal karena dia tidak ingin dikenang sebagai seseorang yang melampaui batas waktunya. Ada satu atau dua contoh negatif yang tidak bisa meninggalkan sepak bola dan tidak lagi menjadi pemain yang ada dalam pikiran orang-orang. Saya tidak ingin hal itu terjadi pada saya, akunya pada bulan Juli lalu. Musim ini pemain veteran berusia 33 tahun hanya tampil satu kali sebagai starter, yaitu dalam kemenangan 3-1 melawan Almeria. Prediksi pertandingan La Liga Real Madrid versus Getafe. Real Madrid akan menjamu Getafe pada pekan keempat La Liga 2023-2024. Laga Madrid versus Getafe di Santiago Bernabeu ini akan kick-off Sabtu 2 September 2023 jam 21.15 waktu Indonesia Barat. Dalam laga kandangnya melawan Getafe di La Liga musim lalu, Madrid menang tipis tapi tidak kebobolan. Madrid menang dengan skor 1-0. Gol tunggal penentu kemenangan Madrid dicetak oleh Marco Asensio. Gol itu lahir dari assist Lucas Vazquez pada menit 70. Cedera yang dialami Vinicius Jr. baru-baru ini yang membuatnya harus absen selama lebih dari sebulan, sekali lagi menyoroti Real Madrid dan keputusan mereka untuk tidak merekrut penyerang kelas dunia musim panas ini. Bagaimanapun, Merengues telah kehilangan jasa pencetak gol andalan Karim Benzema dan Marco Asensio di awal musim panas. Carlo Ancelotti telah mengikuti garis perusahaan di depan umum, bersikeras bahwa dia senang dengan apa yang dia dapatkan, tetapi laporan menunjukkan bahwa pria Italia dan stafnya bingung tentang Los Blancos yang tidak merekrut penyerang baru meskipun banyak yang ditawarkan ke klub. Dan menurut João Félix Dias dari Marca, pendirian Real Madrid tidak akan berubah di hari-hari terakhir jendela transfer. Sejauh yang mereka ketahui, bursa transfer sudah ditutup dan tidak akan ada lagi pemain yang masuk, meski unit penyerang kekurangan pemain setelah cederanya Vinicius. Kami memprediksi tim asuhan Carlo Ancelotti akan memenangkan laga ini dengan raihan kemenangan 2-1. Gol akan diciptakan Rodrigo dan Bellingham. Ancelotti tidak mempertimbangkan perubahan formasi Real Madrid. Vinicius Jr. adalah salah satu pemain Real Madrid yang paling berpengaruh di lapangan. Keunggulannya semakin meningkat sejak kepergian Karim Benzema dan dapat dikatakan bahwa serangan Merengues berkisar pada kehebatannya di sayap. Rencana Carlo Ancelotti mendapat kegagalan besar pekan lalu ketika bintang Brazil itu keluar lapangan karena cedera saat melawan Celta Vigo. Tes selanjutnya mengungkapkan bahwa dia akan absen selama 6 minggu, kemungkinan termasuk 2 pertandingan babak penyisihan grup Liga Champions UEFA. Mengingat perkembangan yang tidak terduga, muncul laporan bahwa Ancelotti mempertimbangkan perubahan formasi. Mengingat relatif kurangnya sumber dayanya di sepertiga akhir lapangan, sumber tersebut mengungkapkan bahwa ahli taktik asal Italia tersebut mengincar skema piramida 4-3-2-1 dengan Rodrigo dan Jude Bellingham bermain di belakang Joselu. Menurut laporan George C. Picken, Ancelotti tidak memikirkan adanya perubahan formasi seperti itu di pertandingan mendatang. Dia akan tetap menggunakan formasi berlian 4-4-2 melawan Getafe meski Vinicius absen. Dibicarakan mengenai berbagai sistem yang dapat digunakan Ancelotti untuk musim 2023-2024, pada akhirnya jelas bahwa formasi berlian 4-4-2 paling cocok digunakan oleh para pemain di skuad. Los Blancos mengadopsi formasi yang disebutkan di atas dalam ketiga pertandingan La Liga mereka sejauh ini dan memiliki rekor kemenangan 100% hingga saat ini. Formasi ini belum terbukti ampuh, namun dampak positifnya lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Jude Bellingham telah menjadi satu-satunya faktor penentu Real Madrid musim ini.
Perjuangan bintang masa depan Real Madrid, Endrick Philippe, terus berlanjut. Bintang masa depan Real Madrid, Endrick Philippe, kembali ke lapangan untuk Palmeiras pada Rabu malam, tetapi terus berjuang untuk mendapatkan performa terbaiknya. Namun, dia mengatakan kepada pers bahwa dia tidak khawatir dengan kurangnya menit bermainnya. Endrick 17 telah menyetujui kepindahan sebesar 60 juta euro atau 35 juta euro ditambah 25 juta euro dalam variabel ke Real Madrid untuk musim panas 2024. Dengan tanggal bergabungnya sekarang kurang dari 12 bulan lagi. Namun di saat ini sedang menjalani masa tersulitnya sebagai seorang profesional. Kembalinya dia di leg kedua melawan Pereira di leg kedua perempat final Copa Libertadores adalah menit pertamanya dalam 2 minggu dengan Verdão unggul 4 gol di pertandingan tersebut. Saya bersyukur kepada Tuhan melakukan bagian saya. Saya tidak merasa cemas, saya tidak marah karena tidak bermain. Saya berbicara dengan Habel, dia menenangkanku. Saya tidak memiliki rasa cemas untuk bermain atau tidak bermain. Dia bilang yang penting adalah bekerja. Endrick menjadi pemain reguler di awal musim. Sepanjang musim ia telah mencetak 7 gol dan 1 assist dalam 35 pertandingan. Itu ada di tangan Tuhan. Aku tak punya waktu untuk meminta lebih banyak dari kehidupan. Aku hanya bersyukur atas waktu yang kumiliki di bumi. Saya melakukan apa yang saya suka, yaitu bermain sepak bola. Saya berlatih, mencari ruang saya. Saya agak sedih karena saya tidak bermain, tetapi saya harus sedikit mengendalikannya. Kutip Marca.